warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu SDN 1 Susukan Lebak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah berkumpul di ruangan kelas 1 untuk mendengarkan, menyimak pemaparan tugas modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Haryati, SDN 1 Susukan Lebak, CGP Angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu, pernah dengar tidak budaya positif? Apa itu budaya? Siapa yang pernah mendengar kata budaya? Ada? Ibu kasih penjelasan. Contoh budaya itu misalnya kalau di sekolah yang bagus apa, yang positif? Bagus, buang sampah pada tempatnya, berarti jagalah kebersihan. Kemudian apa lagi? Berangkat pagi, berarti itu kedisiplinan. Apalagi? Setiap hari itu kita lakukan. Saat pagi. Sholat berjamaah, sholat apa? Sholat duha, berarti anak-anak menjadi apa? Lebih apa? Beriman, bertakwa. Lebih beriman dan bertakwa. Bagus sekali Pak Temu, ya hebat. Nah sekarang coba nih lihat ke layar, di sini ada menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan nama Haryati, SPD SD Negeri 1 Susukan Lebak. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Next. Nanti ya, sabar ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil apa itu? Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, di sini tentang penjelasan perubahan paradigma positif. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser dan kontrol teori, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ini penjelasan tentang paradigma tadi ya. 1. Ilustrasi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru merupakan menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan
merdeka belajar untuk mereka untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nih, orang dewasa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Terus, nih miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa. Tuh, siswanya terjerat. Kita jadi seolah bahwa kita itu ke siswa itu harus mau kalau apa-apa itu. Menekankan bahwa siswa ini kalau apa sama guru di apapun dia akan nurut. Ya, selama ini. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Guru dengan memberikan penghargaan, siswa akan merasa dihargai. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Guru itu biasanya ngomel, ngomong aja, dan murid merasa tertekan. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begini. Merasa tidak kita seperti itu? Bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kalau guru memberikan sesuatu kepada murid, murid akan merasa dihargai dan merasa bahwa karya saya itu benar-benar bagus nilainya karena ada penghargaan. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak itu salah sama kita dicecer. Kamu salah, terus begitu. Jadi anak akan merasa apa? Jenuh, dan dia merasa benar-benar saya itu bersalah, tidak ada yang benarnya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Si A salah, kita sebagai guru langsung, kamu salah, kamu seperti ini, begini. Dan itu betul tidak? Sudah bagus tidak kita seorang guru dengan memaksa murid yang mempunyai kesalahan, kita harus otoriter? Salah, bagus. Sekarang berarti Ibu akan bacakan stimulus respon teori kontrol pandangan tentang dunia. Lihat, bisa baca semuanya? Pinter. Realitas kebutuhan kita sama, sementara yang sebelahnya, yang teori kontrol tentang dunia, berbeda. Realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, gambaran yang berbeda, jadi tidak sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, kita berusaha. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti ya dia berbuat apapun mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Teori kontrol dunia hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda, diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Kita pasti ingin menang dan menang. Next. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman.
Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau disiplin positif, bisa nggak kita langsung ke anaknya? Bisa. Langsung anaknya? Bisa. Benar. Bisa contoh. Binona. Sampah. Langsung kan. Berarti siapa dulu yang menerapkan disiplin? Kita memberi contoh kepada Berarti? gurunya. Nah, berarti guru dulu harus mempunyai disiplin diri, kemudian anak bisa mengikutinya. Pinter, Pak Temu lagi. Makna kata disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Tapi kalau dalam diri kita sudah mempunyai disiplin dari internal, berarti tidak usah dari eksternalnya, karena dalam diri kita sudah punya nilai positif nih. Saya akan memberikan contoh disiplin, misalnya tentang kedisiplinan waktu, anak pun akan mengikutinya. Kemudian tadi seperti Pak Temu, membuang sampah, gurunya dulu ngambil sampah, kemudian dibuang ke tempat sampah, dan anaknya pun akan mengikuti seperti gurunya. Tidak mungkin gurunya membuang ke tempat sampah, anaknya ke yang lain kalau gurunya selalu menerapkan kata disiplin. Motivasi perilaku manusia, hukuman konsekuensi. Motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, sebagai motivasi. Saya tidak mau dihukum. Kemudian kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu berarti motivasi eksternal, karena mendapat penghargaan dari luar, bukan dari dirinya. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Berarti itu masuknya di dalam internal. Kalau misalnya ini penghargaan berarti eksternal, menghindari ketidaknyamanan pun itu motivasi eksternal. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku manusia menurut Diana Gossen, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun terpenuhnya kebutuhan mereka bila tidak mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi anak-anak itu akan merasa bahwa saya tidak mau dihukum, makanya dia akan berperilaku baik, jadi biar tidak dihukum. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku itu mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Jadi motivasi eksternal itu dari guru itu penting, walaupun misalnya dengan kata-kata yang pujian, kalau dia anak kita mengerjakannya bagus, bisa dengan berkata, kamu pinter, kamu hebat. Nah, itu berarti merupakan suatu motivasi eksternal. Jadi itu penting sekali di kelas. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini membuat orang mempunyai disiplin positif
karena motivasinya bersifat internal. Kalau internal itu berarti dari dalam. Kalau eksternal, Bu Habib, luar, pinter. Sekarang tujuan ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman, nih hukuman ya, bersifat tidak terencana, bersifat satu arah. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Nah, sekarang bedanya kalau konsekuensi sudah terencana dan disepakati, bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Nah, sekarang Ibu akan nyari ini, kemudian nanti jawab konsekuensi atau hukuman. Nih, ini ada contoh nanti termasuknya dalam hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuknya hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Cong yang hukuman. Ayah Bumila apa? Cong yang hukuman. Hukuman. Cong yang konsekuensi. Iya, karena sudah ada aturan bahwa yang terlambat atau yang melanggar, kita konsekuensinya anak harus lari 2 kali lapangan dan berkeliling lapangan. Kita lihat lari mengelilingi, kita lihat jawabannya. Terlambat hadir ya, dia terlambat hadir. Iya, konsekuensinya. Jawabannya adalah Kalau hukuman Pak, karena dia sudah terlambat. Ada lagi, satu lagi. Nah, ini nih. Hukuman atau konsekuensi. Nggak apa-apa, nanti saya kasih hadiah Pak Temu, tenang aja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia sudah coret-coret temen nih. Jadi saya harus bagaimana? Berarti saya harus mengganti. Termasuknya dalam apa? Masuknya konsekuensi, karena dia udah melanggar. Bagus sekali. Deskripsinya, kita lihat jawabannya. Bagus. Beri tepuk tangannya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali. Olahraga nih, karena tidak memakai masker. Benar hukuman semua? Bu Siti apa? Oh, hukuman. Kita lihat. Benar. Lagi. Yang jawab Bu Siti. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu. Apa Bu Siti masuknya? Oh, siap, silakan. Apa? Tenang. Silakan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, siap. 1, 2, 3. Apa Bu Siti? Konsekuensi. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang untuk semua. Cung yang konsekuensi. Cung konsekuensi. Cung yang hukuman. Kita lihat jawabannya. Hukuman. Nggak apa-apa. Lagi. Siap. Hukuman atau konsekuensi? Bu Mila. Membersihkan tumpahan air di meja tulis nih, karena tersenggol pada saat belajar. Silakan. Konsekuensi. Cung yang konsekuensi. Hukuman. Ingat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi siapa yang nyenggolnya?
Anak itu konsekuensinya, harusnya dia harus membersihkannya. Ada lagi? Oh sudah, sekarang berarti mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas dulu, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang pernah dengar keyakinan kelas? Di dalam kelas nih, di dalam kelas ini kita punya aturan. Jadi kata sekarang itu keyakinan kelas. Contoh kecilnya apa keyakinan kelas? Ayo di kelasnya ngapain? Sebelum belajar berdoa. Bagus. Bagus banget. Ditulis aja deh. Sebelum belajar kita berdoa. Boleh. 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 Mau kertasnya warna apa? Biru. Hijau kan Islam. PKS lawan PKS. Hijau. Hijau PKS. Iya, nanti hijau. Bisa aja Hesa Hejona. PDI berem. Silakan masing-masing sebelum dijelaskan tentang keyakinan kelas, silakan ditulis apa yang akan menjadi keyakinan di kelasnya. Pasti semuanya sudah paham. Banyak sekali. Iya. Silakan, kemudian nanti ditempel di depan. Dua diisi dua. Nah, dua diisi, silakan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan. Dua biar banyak. Gak apa-apa, apa aja. Nanti kan mana yang disetujuinya. Untuk menanamkan motivasi kepada siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh kepada adanya hukuman dan hadiah. Keyakinan kelas merupakan nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang-orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Langkah-langkahnya memberikan kesempatan kepada siswa, ini kan kepada Bapak dan Ibu guru. Kemudian mencatat semua masukan siswa, sehingga semua bisa terlihat. Nanti ditempel di depannya. Menyusun keyakinan kelas setelah kita disusun semuanya dan kesepakatannya apa dulu. Lalu
meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Nanti kalau misalnya kayak Bu Mila, Bu Siti dan semuanya sudah ikut dalam CGP, kalau misalnya kita mau mengajar itu harus ada selalu keyakinan kelas. Apa yang akan disetujuinya? Misalnya masuk pas jam 7, kemudian pulang harus tepat, istirahatnya di luar, tidak boleh main bola. Itu nanti disepakati. Nah, nanti ditawarkan lagi kepada anak-anaknya, apa nih keyakinan kelas kita hari ini? Apa saja yang harus diyakini? Coba sekarang yang tadi ditempel. Kertasnya dibedakan yang hijau-hijau, kemudian yang pink sama pink. Silakan ditempel. Ya, di papan tulis ditempel. Dipisah hijau sama kuning. Ya. Yang ada kelas. Ya. Ya. Itu dendek dulu sampai. Kalau itu dendek kan ada. Miring yang miring. Nulisnya sih miring. Ya, bacakan Pak Rokman, apa aja? Yang pertama ada dilarang mengobrol pada saat proses pembelajaran. Terus Kemudian ruang kelas tidak harus ruang ruang kelas harus sudah bersih. Ya. Berbaris sebelum masuk kelas, Ya. mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan materi, duduk rapi dan tidak mengobrol saat belajar. Terus Melaksanakan peraturan dengan membuat tugas-tugas yang PR yang diberikan oleh guru, melakukan pembiasaan dengan cara berdoa dan mengucapkan salam. ya. Sekarang dah capek. Bu Pina maju sini baca. Nah, ini yang pink. Dilarang mencoret-coret meja dan dinding sekolah. Oh. Tidak ribut atau bercanda ketika sedang belajar. Tidak boleh ada sampah di kelas. Membaca sebelum pelajaran dimulai dan membuat pertanyaan apabila ada kata yang tidak dimengerti. Sebelum memulai pembelajaran kita wajib berdoa. Berbaris sebelum masuk kelas. Datang ke sekolah 30 menit sebelum masuk. Berbaris dan membaca doa sebelum dan sesudah belajar dimulai. Ya. Dipasang. Dengar. Ya, dengar. Dilarang mengobrol pada saat proses pembelajaran. Ruang kelas harus sudah bersih. Melaksanakan peraturan dengan membuat tugas-tugas PR yang diberikan oleh guru. Melakukan pembiasaan dengan cara berdoa dan mengucapkan salam. Berbaris sebelum masuk kelas. Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan materi. Duduk rapi dan tidak mengobrol saat belajar. Terima kasih Pak Rokman dan Bu Pina. Sekarang kita lihat. Dilarang mengobrol pada saat proses pembelajaran. Setuju? Tidak. Tidak setuju? Kenapa? Karena itu kan sudah waktunya belajar. Itu kan sebelum berbicara kan sebelumnya, sebelum keyakinan kelas. Pokoknya di dalam termasuk proses belajar juga. Ini keyakinan kelas, jadi aturan yang di kelas tuh harusnya seperti apa? Ya, Gitu. minimal kan ruangan harus bersih. Sebelum masuk kita belajar baris.
Nah, ini nanti di sini ada poin-poinnya. Ini yang pertama ini nih, dilarang mengobrol pada saat proses pembelajaran. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Setuju? Ini berarti di awal nih. Oh, kemudian yang ini duduk rapi dan tidak mengobrol saat belajar. Pasti kan ini. Kemudian ketika mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan, ini sama ke sini intinya. Kemudian ruang kelas harus bersih, setuju? Setuju, ini harus bersih ruang kelasnya. Ini miring tulis saya. Kemudian melaksanakan peraturan dengan membuat tugas PR yang diberikan sama guru. Melaksanakan peraturan, yang memberikan aturan siapa? Guru kan? Itu berarti mengerjakan tugas di rumah ya. Masuk nggak dalam keyakinan kelas? Tidak masuk ya, tidak masuk. Ya, Di rumah. itu kan proses pembelajaran, Bu. Ya, anak mah wajib gurunya anak, tapi sebelum action itu kan ruangan yang pertama doa, kan begitu. Berdoa, terus ruangan bersih, memulai jam pelajaran kita harus diawali dengan calistung. Biasanya kan gitu kalau PR itu kan. Berikutnya nih ya. Berikutnya. Kecuali setelah selesai pembelajaran baru kita memberi PR. Tapi ini pendapat saya. Bagus. Kemudian melaksanakan peraturan dengan buat PR. Ini ke sini. Kemudian melakukan pembiasaan dengan cara berdoa dan mengucapkan salam. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, masuk sini. Sekarang di sini. Dilarang mencoret-coret meja dan dinding sekolah. Setuju. Tidak boleh. Tip X nggak boleh. Di meja. Kemudian tidak ribut bercanda ketika sedang belajar. Tidak boleh ada sampah di kelas. Setuju. Boleh? Setuju? Bu Siti setuju? Kemudian membaca apa ini ya? Membaca sebelum pelajaran dimulai dan membuat pertanyaan apabila ada kata yang tidak dimengerti. Ini apersepsi, dia persepsi berarti masuknya. Membaca sebelum pelajaran. Berarti ini kepembiasaan ya? Berarti masuk ini kepembiasaan. Tapi kurang jelas Bu maknanya. Jadi membaca apa? Iya, makanya di sini membaca sebelum, berarti di sini belum jelas membacanya apa. Jadi harus dijelaskan membacanya membaca apa. Oke. Kemudian sebelum memulai pelajaran kita wajib berdoa. Masuk sini. Ini dua nih. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Setuju Bu. Jadi dibiasakan. Walaupun tidak. Jadi ini mah ragu ya, berbaris ragu ya. Kemudian datang ke sekolah 30 menit sebelum masuk. Ini bagus ya, anak tulisannya udah bagus ini. Bapak gurunya sudah bagus. Setuju? Soalnya tulisan saya itu harus, gurunya juga harus. Bagus. Berarti Pak Dato sudah menerapkan disiplin budayanya. Jadi apa? Tepat waktu 30 menit sebelum masuk. Sudah bagus sekali Pak Darto. Itu harus tepuk tangan buat Pak Darto. Nah, berarti kita harus mengikuti kedisiplinannya Pak Darto. Sudah bagus. Nah, di dalam keyakinan. Ini di video ngomongnya. Nah, ini berarti keyakinan kelasnya kita sudah diantaranya berbaris sebelum masuk kelas, kemudian membaca doa sebelum dan sesudah belajar,
Kemudian dilarang mencoret-coret meja pakai tip-et, nggak boleh. Kemudian ruang kelas harus sudah bersih, itu harus sudah bersih. Membaca pelajaran, oh ini yang meragukan, melakukan pembiasaan dengan cara berdoa dan mengucap salam, sama juga dengan ini. Kemudian datang, apa sih? Sekolah 30 menit sebelum masuk, betul. Tidak ribut atau bercanda ketika sedang belajar. Tidak boleh ada sampah di kelas. Kalau tidak boleh ada sampah di kelas berarti apa ini? Gurunya memberikan Bukan, berarti kita itu menerapkan kepada anak, mendidik anak untuk apa? disiplin. Membuang sampah. Tidak boleh ada sampah di kelas. Yang menjaga kesehatan. Terus, Yang satu menjaga kesehatan kebersihan. nah, tepuk tangan lagi. Jadi, tidak boleh ada sampah di kelas, itu kita menanamkan kebersihan, kesehatan. Makanya di sekolah, di kelas itu tidak boleh ada sampah. Jadi sampah harus dibuang kemana? Ke tempat sampah. Kemudian, nah ini sama juga, sebelumnya harus baca doa dulu. Wah, hebat-hebat ya guru-guru Sule, sudah paham dengan tentang keyakinan kelas, kemudian budaya positif, hukuman dan apa tadi? Konsekuensi. Nih, tuh bagaimana tadi sudah ya, membentukkan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja tapi mudah diingat. Yang tadi apa? Misalnya berdoa sebelum belajar. Oh, ingat, berarti harus berdoa sebelum belajar. Kemudian tidak boleh mencoret-coret meja. Kalau tadi meja. Kemudian apa lagi tadi? Tidak boleh ngobrol. Nah, terus berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi harusnya continue. Hari ini kita sudah nih keyakinan kelasnya apa, untuk berapa, untuk 1 minggu, kemudian berikutnya kita buat keyakinan kelas, dan itu harus diterapkan di guru olahraga juga sama, walaupun di lapangan harus ada keyakinan kelasnya, apalagi yang menjadi wali kelas, itu keyakinan kelas harus selalu diterapkan dan dibiasakan kepada anak-anak. Kemudian tadi udah dibuat dalam bentuk positif sudah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati dengan keyakinan kelas yang tadi, kita akan disepakati dengan siswanya. Berarti nih ABC-nya ini harus diterapkan di siswanya, harus mengikuti aturan yang sudah menjadi keyakinan kelas tadi yang sudah disetujui. Boleh diterapkan di kelasnya yang kelas tinggi, boleh. Keyakinan kelasnya kita apa nih pertamanya. Jadi biar anak itu akan mengingat bahwa di kelas itu ada aturannya. Jadi nanti akan tertib anak-anaknya. Kemudian berikutnya adalah bagian segi 4 enggak. Jadi dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin dalam merupakan identitas berhasil lebih jelas dalam membaca tabel. Pak Tebu tadi menaik restitusi ya? Sabar ya. Sabar ya. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dan guru yang memberikannya dan siswa hanya menerima. Tuh, kalau hukuman siswa yang salah biasanya kita langsung, ya kan? Bla bla, tapi nanti mah tidak. Nanti ada di segitiga restitusi. Kalau ada anak salah, seharusnya seperti apa? Ini kita jelaskan tentang hukuman dihukum oleh penghargaan ya. Nih, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Menyakitkan tidak? Menyakitkan.
Kemudian tidak nyaman. Jelas. Murid takut. Iya. Takut. Memaksa. Iya memaksa ya. Tuh, memaksa untuk menuruti aturan. Murid menyembunyikan kesalahan. Ya. Murid menjadi rendah diri. Jadi Ya, sekarang penghargaan. Nih, penghargaan ya, tidak efektif. Betul? Betul. Kemudian merusak hubungan sifat iri antara satu dan yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas yang lainnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, kan gitu kalau misalnya itu penghargaan itu. Merampas hak menghargai dirinya. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Betul tidak? Betul. Nah, di sini kebutuhan manusia itu ada 3. 1, kebutuhan bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, terus apa lagi? Rumah dan makanan untuk bertahan hidup. Kemudian komponen psikologi dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Benar tidak? Ada hubungannya. Betul ya? Karena kita membutuhkan cinta dan kasih sayang yang tinggi. Betul? Betul. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin. Ada tidak? Suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Terakhir, kebutuhan kesenangan. Butuh senang tidak siswa? Butuh. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kemudian apalagi siswa itu bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, olahraga macam-macam ya Pak Temu, suka mengoleksi barang dan suka bergurau. Sekarang next. Tuh lihat konsep disiplin. Udah tadi ya, konsekuensi udah. Nih hukuman. Guru nih untuk restitusi nih. Tuh, siswa tidak mengerjakan hiburan, PR. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Benar tidak kalau hukuman? Pasti takut ya. Guru marah dan murid takut. Kalau guru marah, murid takut tidak? Takut.
takut. Kemudian konsekuensi itu. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena dia tidak mengerjakan PR, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau guru tegas dengan aturan, siswa akan menghormati aturan tersebut. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Apa nih kalau anak itu salah? Misalnya salahnya di mana? Kemudian hafal tidak? Ingat tidak dengan keyakinan kelasnya apa? Guru terbuka dari siswa menghormati diri dan orang lain. Nah, sekarang menurut Diana Gosten terhadap 5 posisi kontrol. Sudah di kebutuhan manusia tadi, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Penghukum. Oh, penghukumnya bawa apa tuh? Siapa itu? Kemudian pembuat rasa bersalah, anaknya merasa salah, dan guru. Kemudian seperti teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ini berarti penghukum ya, berarti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini guru sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian kalau sebagai pemantau, jadi tidak langsung kita marah. Pemantau nih, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Bahasa kita tetap tidak ngegas tapi pelan. Kemudian sebagai teman, ada saatnya kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Karena apa? Kita juga sebagai teman pasti pernah merasa salah. Dan jadi sebagai guru itu tidak mesti ada anak salah kita dengan nada yang tinggi. Ini yang itu dengan adanya restitusi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru sudah memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Tuh. Jadi salah tapi gurunya tetap apa? Bernada lembut. Jadi anak itu merasa benar-benar saya itu salah. Kemudian manajer, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi tuh ada penghukum, kemudian ada pemantau, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, dan ada sebagai manajer. Kemudian konsep dasar pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, yang pertama itu segitiga restitusi, itu yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau anak itu salah, pasti dia punya alasan. Dan nanti kita yang akan menghukumnya, tapi tidak dengan nada yang keras. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini segitu ya, restitusi. Tuh. Validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya si Ade melakukan kesalahan,
kita akan tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini sebagai pemantau tadi. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Lalu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di sananya nih? Kalau dia melanggar, berarti kita sebagai guru harus nanya nih. Karena apa? Keyakinan kelas sudah kita tetapkan bersama-sama siswa dan nanti ditanya kalau dia salah ada di sana. Hafal tidak dengan keyakinan kelasnya? Kemudian kamu ingin menjadi apa? Jadi kalau dia salah itu kita akan menanya kenapa kamu itu melakukan itu. Kemudian nanti di akhir juga kita tidak sebagai guru kita tidak mengotoriter anak itu salah dengan benar-benar merasa salah. Karena apa? Guru juga mempunyai salah. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, pada akhirnya si anak itu akan merasa salah. Kemudian guru akan menanyakan, kamu ingat tidak keyakinan kelas di kita itu apa? Nanti di situ keyakinan kelasnya apa, berarti anak itu sudah melanggar tentang keyakinan kelasnya. Tapi kita sebagai guru tidak langsung ke anak itu langsung otoriter. Jadi sekarang yang namanya anak bersalah itu kita rangkul, kemudian apa kesalahannya, kemudian anak itu tidak akan merasa, oh iya saya salah. Karena apa? Kita juga merasa kesalahan. Kita juga ngerasa bahwa kita juga suka salah. Nah saat anak sudah mengakui kesalahannya, dia akan punya tujuan. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Pasti dia ada tujuannya. Misalnya tiba-tiba dia main bola di kelas, pasti dia ada dari temannya untuk mengajak. Dan kemudian kita arahkan, nah terus kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita buat? Di sana ada yang tidak boleh ngobrol kan, tidak boleh ribut. Nah itu, kamu ingatkan dengan keyakinan kelas kita, iya Bu, saya salah. Nanti dia akhirnya meminta maaf dan kita pun sebagai guru untuk bisa memaafkan. Seperti kemarin tuh Ibu sudah melakukan segitiga restitusi bersama adik ya. Adik dan satunya Ajay. Nanti dilihat videonya itu Ajay dan adik itu punya kesalahan. Tapi kita sebagai gurunya tidak langsung mencap bahwa kamu salah. Tidak. Jadi kita rangkul mereka. Saatnya kita sebagai pemantau. Saatnya kita sebagai teman. Dan saatnya kita sebagai penghukum. Juga sebagai manajer. Jadi itu nanti kalau misalnya coba kita terapkan di sekolah, di kelasnya masing-masing, pahami tentang keyakinan kelas ini, kemudian nanti anak juga dicoba untuk memberikan pengarahan dan insya Allah anak-anak juga akan menjadi pelajar Pancasila. Oh ya Bu Mila, kalau lagu pelajar Pancasila gimana Bu Mila? Kita dengarkan ya lagunya. Di sini Bu, maju Bu, sini Bu, maju Bu. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Sok, lagunya seperti apa? Ibu juga nggak hafal. Nanti dihafalkan ya, ibu-ibu. Silakan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ikuti saya ya untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa Pak, Bu? Ya, coba mulai Bu. Ya. Ikutin, bareng-bareng ya Bu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kreatif dan bernalar kritis. Ore. Nah, jadi itu tadi ya, sudah paham lima itu ada penghukum, kemudian ada apa lagi? Pemantau, manajer, teman,